jalan-jalan bagaimana sih bentuknya para lichen tersebut. Ayo kita jalan, cicidot. Bentuk lichen berbentuk warna hijau keputih-putihan menjadi satu. Contohnya pada tembok. Ayo kita lihat guys. Ini adalah contoh lichen yang berada pada tembok. Ini adalah likennya, dan ini adalah tumbuhan lain, yaitu tumbuhan berbiji. Nah, lichen ini dapat hidup pada tempat-tempat yang tidak bisa dihidupi oleh makhluk hidup baru. Ia adalah makhluk hidup perintis yang menjadikan makhluk hidup awalnya adalah ikan. Setelah itu ia akan membuat batu atau kayu itu menjadi lampu, sehingga makhluk hidup lain dapat hidup di sana. Nah, baiklah, kita akan mencari di manakah ada lichen yang terdapat pada kayu. Ini adalah contoh pada kayu yang udah mati. Tuh. Ini adalah lichen yang berwarna putih. Lichen ini hidup adanya hifa-hifa jamur dan alga yang menjadi satu, sehingga ia tuh dapat berkembang biak. Perkembangbiakannya itu seperti vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif tuh kayak perkembangan biakan lichen secara vegetatif terdiri atas 3, yaitu fragmentasi, memisahkan tubuh yang tua dari induknya, kemudian berkembang menjadi individu baru. Yang kedua, isidia. Isidia ini lepas dari talus induknya yang mampu simbion atau isidium, makhluk hidup baru. Yang ketiga, soredia, sel-sel ganggang membelah. Yang selanjutnya, sel seksual, hanya pada jamur dan tapi terbatas. Nah, dari sini kita dapat mensubstitusikan bahwa lichen ini akan hidup pada tempat-tempat yang tidak tercemar. Kenapa dia tidak bisa hidup di tempat tercemar? Karena ia adalah makhluk hidup perintis, sehingga lichen ini kita dapat mengetahui bahwa lichen ini ditemukan warnanya kan agak bercak hijau keputih-putihan. Ditemukan tepung, ini kayak tepung yang berasal dari yang dibungkus hifa, memiliki soredium, reproduksi vegetatif, yaitu sel alga-alga yang terbungkus atas hifa-hifa, dapat melekat pada batu, tembok yang tidak dapat ditumbuhi makhluk hidup lain. Baiklah, ayo kita cari lichen-lichen yang berada pada tumbuhan yang masih hidup. Di sini kita akan menemukannya. Ayo kita jalan-jalan. Pada tumbuhan yang masih hidup. Ini adalah contoh makhluk hidup yang masih tumbuh, yaitu pohon belimbing, dan di pohonnya itu tuh ada lichen tuh. Nah, warna lichen ini terlihat jelas, agak berwarna hijau-hijauan dan keputih-putihan. Tadi kan kurang jelas, yang tadi kan masih warna keputih-putihan. Nah, di sini tuh jelas bahasa ditemukan kayak tepung nih, kayak tepung tuh kayak tepung. Nah, kayak tepung kan. Nah, itu tuh terbungkus oleh hifa-hifa jamur. Nah, ditemukan memiliki soredium. Soredium itu adalah reproduksi vegetatif, yaitu sel-sel alga yang terbungkus atas jamur. Nah, di sini tuh ada alga, tuh ada alga. Alga itu kan terbungkus oleh jamur ini. Seperti contohnya ini adalah alga dan tangan saya adalah jamur, dan dia akan menjadi gumpalan seperti ini dan hidup seperti ini.
disebut poiner atau vegetasi perintis. Kenapa? Karena terbentuk pada daerah kosong sebelum tumbuhan dapat hidup. Nah, ini adalah contoh lain dari, baiklah kita akan dapat melihat contoh lain dari lichen tersebut. Ia ini dapat sensitif sekali dengan zat-zat polutan berbahaya, zat-zat polutan yang berbahaya, sehingga ia dapat mendeteksi apakah daerah ini aman dari bahaya. Seperti makanya lichen ini tidak dapat pada tempat air yang comberan dan tempat-tempat yang berbahaya seperti itu. Ia akan berada pada tembok dan pada kayu. Dan lichen ini dapat hidup dan bisa dijadikan media, bahwa dia ini kayak lakmus gitu kan, bisa jadi kayak lakmus gitu. Dapat dijadikan obat, dapat digunakan sebagai penambah rasa aroma. Pigmen yang dihasilkannya, pigmennya bisa dibuat kayak lakmus, dijadikan lakmus loh guys. Ini dijadikan lakmus. Gimana caranya ya? Aku mau belajar. Nih, terus pigmen dapat digunakan sebagai indikator secara pencemaran udara. Nah, seperti saya katakan tadi, ini kalau misalnya udara sedang tercemar, dia tidak akan ada. Tapi kalau udaranya nggak tercemar, nih ada nih, ya kan? Lumut ini terdapat pada tempat yang berbatu, kayak kayu gitu. Nah, teman-teman bisa memegangnya seperti ini. Dia kayak ada kayak tepung-tepungnya gitu kan. Pertumbuhannya tuh sekisaran agak lambat, sekisaran kurang dari 1 meter. Hidupnya tuh lambat. Terus sifatnya autotrof dan mampu mengikat nitrogen di udara. Kenapa autotrof ya? Karena dia berklorofil. Dan kenapa dia termasuk tumbuhan perintis? Ya, karena dari tadi kan kita menemukannya di pohon dan di cara hidupnya lichen ini ada seperti kan, lichen ini terdiri atas hifa jamur dan alga. Mereka akan menjadi satu sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Pokoknya saling melengkapi lah antara aku dan kamu kan. Nah, di sini mereka akan menjadi dari 2 makhluk hidup menjadi 1, sehingga para ahli tidak dapat mengetahui apakah lichen ini termasuk lumut atau jamur. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman tahu lichen ini termasuk subdivisi apa, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya selaku mengklasifikasikan lichen, minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam kehidupan, salam biologi.